Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Nah, untuk hari ini, Ibu akan memberikan sebuah video tutorial di mana nanti akan kalian manfaatkan untuk pertemuan selanjutnya di kelas, yaitu materi sistem ekspresi, di mana pertemuan minggu depan itu kita akan praktikum sistem ekspresi dengan menggunakan virtual laboratorium atau virtual lab. Kita langsung saja, sebentar Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, Ibu akan ke LKPD-nya terlebih dahulu. Di sini, selain kita menyiapkan virtual laboratorium, Ibu juga akan menyiapkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, untuk digunakan di minggu depan. Oke, tampilan LKPD-nya itu seperti ini, tampilan awalnya. Nah, di sini ada yang perlu kalian catat terlebih dahulu, yaitu ada nama, nanti kalian isi dengan nama kalian sendiri, dan kelas, kalian juga isi dengan kelas kalian sendiri, misal kelas 11 IPA 2, dan terakhir ada nomor absen. Nah, untuk halaman selanjutnya, itu ada, nah, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Di sini peserta didik memahami struktur sel, pembelahan sel, transport pada membran, metabolisme dan sintesis protein, hukum Mendel dan pola hereditas, pertumbuhan dan perkembangan, teori evolusi, dan mengaitkannya dengan biodiversitas di masa kini maupun masa lampau, serta keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya dalam merespon stimulus internal dan eksternal. Nah, selanjutnya itu ada tujuan praktikum. Tujuannya itu yang pertama untuk mengamati karakteristik urin, yang kedua itu untuk mengamati kandungan amonia, kandungan protein, dan kandungan glukosa dalam urin. Nah, selanjutnya itu ada alat dan bahan yang akan kalian gunakan pada saat minggu depan saat praktikum, yaitu kalian membutuhkan laptop atau smartphone, yang kemudian ada alat tulis untuk pengisi LKPD, dan ada yang terakhir itu ada LKPD-nya, serta virtual lab yang kalian akan gunakan. Nah, selanjutnya ada petunjuk praktikum. Yang pertama ini, praktikum ini terdiri atas 3 uji, yaitu mengamati kandungan amonia dalam urin, kandungan protein dalam urin, dan kandungan glukosa dalam urin. Yang kedua, praktikum virtual disertai handout berupa lembar kerja siswa untuk mempermudah pemahaman.
Yang ketiga, silakan dicermati kegiatan praktikum sistem ekspresi ini untuk menjawab lembar kerja siswa yang telah disediakan. Oke, selanjutnya itu di sini di AKPD-nya juga Ibu mencantumkan langkah-langkah menggunakan virtual lab-nya. Dari mulai kalian mencari virtual lab sampai mendownload dan tahapan-tahapan awal. Oke, langsung saja Ibu akan mempraktekkan. Nah, yang pertama itu kalian masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian, bentar ya. Nah, kemudian kalian copy link ini, https kalian salin, terus tempel di Google Chrome. Nah, yang ini ada website virtual laboratoriumnya, kalian klik. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita ke bawah. Gulir ke bawah, kita pilih sistem ekspresi. Nah, sistem ekspresi ada di sini. Kita klik. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Nah, di sini itu ada video tutorialnya juga dari virtual lab yang sudah disediakan. Nah, kalian gulir ke bawah lagi, scroll ke bawah lagi, sampai menemukan download ini. Download ini. Kemudian kalian pilih sistem ekspresi dalam bentuk yang exe. Diklik. Kemudian setelah di-download, downloadnya sudah selesai, karena Ibu telah selesai mendownload, kita langsung saja buka aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini, tampilan awal aplikasinya. Kita klik mulai. Oke, di sini ada tampilan untuk materi, petunjuk praktikum, praktikumnya, dan kuis. Nah, kita langsung buka ke halaman materi terlebih dahulu. Di sini ada pengenalan materinya tentang konsep sistem ekspresi pada manusia itu mempelajari apa saja. Ada struktur dan fungsi sistem ekspresi. Nah, itu mencakup ginjal, kulit, paru-paru, hati. Terus dari ginjal itu mengekspresikan urin, kulit mengekspresikan keringat, paru-paru mengekspresikan CO2 dan uap air,
hati mengekspresikan cairan empedu. Kemudian, sistem ekspresi pada manusia itu mencakup juga dengan gangguan dan penyakit pada sistem ekspresi, gangguan dan penyakit ginjal, gangguan dan penyakit kulit, gangguan dan penyakit paru-paru, dan gangguan dan penyakit hati. Setelah itu kita kembali ke menu utama, yaitu dengan mengklik tombol rumah ini. Kemudian ada petunjuk praktikum. Nah, petunjuk praktikumnya sama seperti kurang lebih yang di AKPD tadi. Praktikum sistem ekspresi ini terdiri atas 4 jenis praktikum, yaitu praktikum mekanisme pembentukan urin, uji kandungan urin, mekanisme pengeluaran keringat dan hati sebagai alat ekspresi. Praktikum uji kandungan urin terdiri atas kandungan amonia, uji kandungan protein, dan uji kandungan glukosa. Praktikum virtual disertai handout berupa lembar kerja siswa untuk mempermudah pemahaman. Dan yang terakhir, silakan dicermati kegiatan praktikum sistem ekspresi ini untuk menjawab lembar kerja siswa yang telah disediakan. Nanti untuk pertemuan di kelas, sambil kalian mempraktikumkan sistem ekspresi ini, kalian juga harus mengisi AKPD yang telah tadi Ibu sampaikan, dan nanti Ibu akan membagikan AKPD-nya. Jangan lupa nanti kalian siapkan juga alat tulis untuk mencatatnya. Untuk mencatat apa saja yang ada di apa saja yang kalian lakukan di praktikum kali ini. Kemudian kita mulai praktikumnya dengan klik menu praktikum ini. Nah, kita pilih yang praktikum 2, uji kandungan urin. Nah, sebelum kalian mulai praktikum, di sini itu ada permasalahan yang harus kalian identifikasi permasalahannya. Nah, berikut adalah sampel urin dari 2 orang responden dengan karakteristik ciri urin yang berbeda. Nah, cermati perbedaan karakteristik kedua urin tersebut. Nah, dari identifikasi permasalahan yang relevan terkait 2 gambar di atas pada LKPD yang telah disediakan. Jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi terlebih dahulu dari kedua gambar ini. Kemudian identifikasi masalahnya kalian catat di LKPD yang telah Ibu bagikan. Misalkan, nah, ini yang pertama ada tabung reaksi A. Itu dicium oleh praktikan. Kemudian tidak menghasilkan bau apa-apa. Kemudian ada tabung reaksi B yang berisikan urin. Itu praktikannya bilang, bau sekali. Nah, permasalahannya yang didapat kalian catat. Ibu akan mencontohkannya. Kita kembali lagi ke LKPD. Nah, di halaman ke-7 di sini. Nah, di sini kalian catat permasalahannya. Ini Ibu hanya mencontohkan saja, kurang lebih seperti ini. Identifikasi masalah tabung reaksi A.
misalkan berisikan urin yang tidak berbau. Kemudian tabung reaksi B berisikan urin yang sangat bau. Kemudian dari gambar yang kalian amati juga terdapat perbedaan dari kedua gambar tabung reaksi A dan tabung reaksi B. Nah, di tabung reaksi B itu warnanya keruh ya. Bisa ditambahkan warna urin keruh. Nah, lebih seperti ini. Kalian diploin saja. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bagian LKPD yang mengidentifikasi masalah. Kalian amati lagi jika ada masalah yang belum terungkapkan. Ini kita kembali lagi kepada aplikasinya. Setelah kalian catat di LKPD, kalian klik next. Di sini ada rumuskan permasalahan sesuai hasil identifikasi masalah sebelumnya pada LKPD. Kemudian buatlah hipotesis atau jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang kalian buat pada LKPD. Dan buktikan hipotesis kalian melalui praktikum virtual dan studi literatur yang relevan. Oke, kemudian kita langsung saja mulai praktikumnya dengan klik. Nah, di sini kita akan menguji kandungan amonia terlebih dahulu pada urin. Klik bagian ini. Oke, setelah tampilan seperti ini, kalian diminta meletakkan alat dan bahan ke meja praktikum. Nah, di sini kan sudah ada petunjuk-petunjuknya ya, untuk kalian meletakkan alat dan bahannya. Kita tarik aja, langsung sesuaikan. Oke. Setelah seperti ini, langsung next. Nah, di sini langsung dipanaskan urin pada tabung reaksi menggunakan pembakar spiritus. Kita tarik kembali tabung reaksinya dan arahkan ke pembakar spiritus. Nah, kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi bau yang timbul dari percobaan tersebut. Setelah dibakar yang tabung reaksi A, mari kita identifikasi baunya ke orang, ke raksikannya. Kita tarik ke sini. Nah, orangnya cuman bereaksi berarti bisa kalian tulis tidak berbau di LKPD-nya. Misalkan kita kembali lagi ke LKPD. Pada halaman ke
Nah, sebelum perlakuan, itu bagaimana baunya? Sebelum perlakuan tuh, setelah perlakuannya juga tidak berbau. Kemudian keterangan kalian isi dengan warna urin tersebut. Warna urin berwarna dan tidak keruh. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalian lengkapi kembali setelah apa yang kalian dapat. Itu identifikasinya bisa jadi lebih banyak selain dari bau dan warna. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu kita menggunakan tabung reaksi yang kedua. Kita bakar. Setelah bakar, kita identifikasi lagi baunya. Perhatikan. Nah, ini ada perbedaan. Bau sekali. Kemudian kalian jangan lupa catat kembali di LKPD yang telah Ibu sediakan. Dan sudah. Oke, jika sudah, kita klik tanda silang. Selanjutnya kita beralih ke uji yang kedua, yaitu uji kandungan protein pada urin. Nah, uji kandungan protein pada urin, itu kalian geser kembali ke tempat-tempat yang telah disediakan alat-alatnya, ada bioret, stopwatch, pipet kita geser, kita reaksi A, kemudian klik next. Ini ada langkah-langkahnya lagi, yaitu ditambahkan 5 tetes larutan diuret pada urin dan diamkan selama 5 menit. Teteskan dulu pada tabung reaksi yang A. Kita tunggu 5 menit. Oke, sudah. Sekarang kita teteskan larutan diuret pada urin yang berada di tabung reaksi B. 5 tetes juga selama 5 menit. Kemudian amati perubahan pada warna dan catatlah pada lembar kerja siswa. Nah, kalian di sini diminta untuk mengamati perubahan warna yang terjadi setelah diberi bioret. Misalkan tabung reaksi A berwarna biru tua, kemudian pada tabung reaksi B, urin berwarna biru muda. Mendekati ke transparan. Dan jangan lupa ini sebelum perlakuannya bagaimana, warna urinnya, terus baunya juga bagaimana, setelah perlakuannya juga kalian catat perubahan warnanya yang terjadi. Oke, kita silang kembali.
Ini yang terakhir itu kita langsung ke uji kandungan glukosa pada urin. Kita diminta untuk meletakkan alat dan bahan ke meja praktikum kembali. Kita geser kembali, sesuaikan saja dengan tempat-tempat yang telah disediakan. Nah, pada uji kandungan glukosa itu kita menggunakan larutan Benedict. Eliminasi, R&D, pembakar spiritus, dan pipet test. Oke, kita langsung next saja. Kemudian ada langkah-langkahnya, yaitu ditambahkan 5 tetes larutan Benedict, kemudian nyalakan pembakar spiritus. Oke, kita tetesin dulu. 5, 5. Kemudian kita nyalakan korek apinya dan kita bakar. Panaskan kedua urin tersebut dan amati perubahan warna. Lalu dicatat pada lembar kerja siswa kembali. Kalian diminta untuk perubahan warnanya itu seperti apa. Nah, sebelumnya juga kalian harus dicatat terlebih dahulu ya warnanya seperti apa. Misalkan seperti tabung reaksi yang belum dibakar itu berwarna kuning keemasan dengan biru. Yaitu biru adalah warna dari Benedict. Oke, setelah itu kita geser untuk beralih ke tabung reaksi B. Amati perubahan warnanya. Nah, menjadi biru tua. Nah, kemudian kalian jangan lupa dicatat di LKPD kembali perubahan warnanya dari sebelum dan setelah dibakar. Misalkan tabung reaksi A berwarna orange dan tabung reaksi B berwarna biru tua. Jangan lupa dicatat hasilnya. Oke, setelah selesai kalian catat di LKPD, tabel pengamatannya sudah tercatat semuanya dan mengartikan itu kalian telah menyelesaikan praktikum dengan virtual lab. Dan langkah terakhir itu kalian harus mengklik bagian kesimpulan yang ada di pojok kanan. Nah, kemudian di sini ada perintah buatlah kesimpulan dari kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan pada LKPD. Saya diminta untuk menyimpulkan kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan pada LKPD. Kita kembali lagi ke bagian LKPD. Di sini Ibu telah menyediakan di halaman terakhir, yaitu untuk kalian membuat kesimpulan. Misalkan, jangan lupa untuk di bagian kesimpulan kalian harus ada kata pengantarnya terlebih dahulu. Itu berdasarkan yang telah dilaksanakan pada hari misal Rabu tanggal 12 Juni 2024 dapat disimpulkan bahwa
kalian isi sendiri. Oh iya, jangan lupa kesimpulan ini kalian jangan melenceng dari tujuan praktikum yang sudah Ibu sampaikan. Nah, tujuan praktikumnya ini ada di sini. Nah, tujuan praktikum ada dua untuk mengamati karakteristik urin, untuk mengamati kandungan amonia, kandungan protein, dan kandungan glukosa dalam urin. Berarti kalian di bagian kesimpulannya itu juga harus ada dua kesimpulan. Kita kembali lagi ke bagian kesimpulannya bahwa bla 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 bla. Oke, sudah seperti itu kurang lebih untuk pertemuan minggu depan. Oke, kurang lebih seperti itu. Jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut atau jika kalian ada hal yang belum kalian pahami, bisa menghubungi saya, bisa chat ke nomor saya, bagian mana kalian tidak paham, sehingga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa uh, lancar melakukan praktikum via virtual ini. Oh iya, kita kembali sebentar ya. Kita kembali lagi ke menu home. Kembali lagi ke home. Nah, di bagian terakhir itu ada kuis. Kalian bisa nanti setelah mengisi LKPD dan dikumpulkan ke saya, kalian akan mengerjakan kuis terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya. Oke, di bagian kuis ini ada perintah untuk kalian mengisi identitas terlebih dahulu. Ada nama, nomor, kelas, sekolah. Misalkan namanya Fiska. Nomor 36. Kelas 11. Muka 2. Kelas SMA. Oke, langsung saja pertemuan. Di sini ada soalnya. Dan kalian jika ingin mengisinya bisa kalian klik, misalkan klik klik saja. Oke, kurang lebih seperti itu saja untuk materi yang sudah saya sampaikan ini. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan bisa hubungi saya lebih lanjut. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Semangat terus.